warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini ingin menunjukkan tampilan teman-teman saya di kelas 4 yang bersemakan rumusan Pancasila. Perkenalkan, nama saya Aulia Agustin dan saya Sayyidah. Kami di sini sebagai narator. Fahmi Fitriansa sebagai Insinyur Soekarno, Rama sebagai Hajiman Diningrat, Reja sebagai Ki Bagus Hadikusumo, Dalila sebagai Muhatta, Dendi sebagai Kiai Haji Agus Salim, Andika sebagai A.A. Maramis, Fahri sebagai Soemomo, Dewa sebagai Abdul Mujahid, Muhammad Gilang sebagai Abdul Afat, Hilmi sebagai Panji Suenoso, Zahra sebagai Yamin, Rehan sebagai Terno Eka, Yusuf sebagai Ki Haji Wahid Hasim, dan Kevin sebagai Jenderal Umar Fikri Harada. Rumusan Pancasila pada akhirnya tahun 1944 terdengar Jepang pada Perang Asia semakin terdesak pada tanggal 7 September 1944. Diberikannya dimonopoli oleh Tenno Ika. Diberikannya kepada Insinyur Soekarno 7 September 1944 Jepang. Selamat siang. Pemerintah Jepang menyatakan kepada rakyat Indonesia bahwa mereka akan bebas di dunia ini. Saya begitu bahagia dan sangat terharu atas keberanian prajurit bala tentara yang berjuang mati-matian untuk memenuhi kewajiban selama bertahun-tahun menunggu kemerdekaan. Arigato. Kami bangsa Indonesia yang sangat menyambut baik pernyataan Tuhan yang telah memberikan janji kemerdekaan Indonesia. Rasa terima kasih yang berkhidmat-khidmatnya kami sampaikan kepada Kerajaan Nippon. Merdeka! 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 Tanggal 29 April 1945, namun semua yang disampaikan oleh pemerintah Jepang hanya membiarkan angan-angan Belanda pada pihak Indonesia. Jepang kemudian mengumumkan pembentukan BPI PKI pada tanggal 29 April 1945. Ini saya menyatakan saudara-saudara resmi menjadi anggota Badan Penyelidikan Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Keesokan harinya, Baik, saya di sini akan memberikan kesempatan kepada saudara-saudara sekalian untuk mengungkapkan ide dan gagasan mengenai landasan negara. Mempunyai usul, negara Indonesia adalah negara yang kaya akan tradisi dan kebudayaannya. Negara Indonesia adalah negara yang besar apabila kita bersatu. Oleh karena itu, kita membutuhkan suatu dasar untuk menjadikan suatu landasan yang kuat bagi negara kita. Terima kasih. saya setuju dengan pendapat Kiai Haji Wahid Hasyim. Kita negara Indonesia mempunyai dua ideologi yang dapat mempersatukan berbagai pihak dari rakyat Indonesia. Bagaimana? Apakah pendapat saya bisa diterima? Tidak. Baik saudara-saudara sekalian, saya telah mendengarkan usulan-usulan kalian dari sidang pertama dan saya telah merangkum semuanya menjadi dasar dan landasan NKRI. 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan dan kesejahteraan rakyat. Adapun saya mengajukan dasar negara tertulis yakni 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia, 3. Rakyat rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Bung Yamin, saya menghargai pendapat Anda, tapi harus dipikirkan pula di negara Indonesia ini merupakan bermayoritas Islam. Maka dari itu harus berlandasan dengan Islam. Maaf Bu, kita sedang merumuskan dasar negara bukan untuk kepentingan Anda sendiri. Bukan kami menghargai agama kami sendiri, tetapi alangkah baiknya jika kita menghargai agama-agama yang ada di negara kami sendiri. Maaf, sebelum Anda berpendapat, silakan pahami dulu apa yang sedang kita bahas kali ini, apakah dasar negara atau agama. Kami tidak menghargai agama kami sendiri, tetapi alangkah baiknya jika kita menghargai agama-agama yang ada di negara kita sendiri. Pada sidang hari pertama pun mengalami perdebatan
beberapa tempoh hari lalu telah mendapatkan landasan negara yang dikeluarkan oleh pihak. Tapi poin yang berdasarkan ini ketuhanan itu masih belum sepakat. Maka hari kedua ini kita akan bahas balik selanjutnya kepada saudara-saudara dipersilakan untuk mengemukakan pendapatnya. Negara kita dicarinya Tuhan menginginkan berdirinya satu pemerintah yang adil dan bijaksana berdasarkan perintah yang luhur, berseni permusyawaratan dan putusan rapat serta luas berbeda dan tidak memaksa tentang agama Islam. Karena ajaran Islam ini mengandung kesimpulan yang sifat, oleh karena itu Tuhan saya sebagai manusia yang jelas bahwa dari itu saya bangsa Indonesia nenek moyang saya pun Indonesia juga yang asli tanpa adanya campuran dari negara lainnya. Saya akan menerapkan akademis negara Indonesia ini sebagai berdasarkan agama Islam. Saya khawatir apabila negara kita tidak berdiri di atas agama Islam. Kalau umat Islam nanti terbanyak bersifat pasif terhadap ajaran agama Islam itu sendiri seperti itu. Kalau Anda masih berpendapat seperti itu, kenapa Anda tidak membuat rapat sendiri untuk menghasilkan sebuah negara kita? Tidak bisa memikirkan ego lebih baik, Anda keluar. Sebaiknya Anda sebagai Muslim memperhatikan pertanyaan saya. Setuju dengan pendapat Ki Bagus Hadi Kusuma dengan pernyataan yang telah dipaparkan dengan keadaan Indonesia saat ini. Apabila tidak sesuai dengan agama Islam, akan sangat dikhawatirkan masyarakat yang mayoritas umum Islam akan pasti terhadap hukum Islam pula. Jadi mohon dipertimbangkan kembali. Negara kita memiliki banyak agama. Sangat tidak adil jika kita mementingkan satu agama saja. Maka dari itu, mari kita luruskan dasar negara yang tidak hanya terpacu pada satu agama saja, akan lebih adil jika kita melibatkan pada agama lainnya seperti itu. Saudara-saudara sekalian, di dalam agama saya yaitu agama Kristen, tidak ada ajaran untuk menindas, untuk melakukan kekerasan. Di sini terkumpul untuk meluruskan sebuah dasar negara. Saya akan menyampaikan dasar negara tidak hanya terpaut pada satu agama, jadi rumusan yang saya usulkan yaitu 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan kualitatif, 4. Musyawarah, 5. Keadilan rakyat. Jadi itu pendapat saya, mohon untuk dipertimbangkan. Sidang ketiga 1 Juni 1945. Sidang ketiga dilanjutkan pada tanggal 1 Juni 1945 dan kemudian Ibu Soekarno mengemukakan pendapatnya tentang dasar negara. Saudara-saudara sekalian, kita semua telah berkumpul selama 3 hari membahas apa yang seharusnya kita bahas. Kita perlu menghasilkan dasar negara Indonesia, setiap kelompoknya setiap aku kepada kelompoknya. Masing-masing saya akan mengusulkan rumusan yang saya beri nama Pancasila. Itu 1. Kebangsaan nasionalisme, 2. Perikemanusiaan, 3. Mufakat demokrasi, 4. Keadilan sosial, 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Untuk merangkum semua itu, bukan Tuhan hanya berdasarkan satu agama saja, sangat universal dan bisa diterima semua golongan, semua kalangan. Sebentar, bagaimana pembahasan hari kemarin bahwa landasan negara harus sesuai dengan standar Islam. Tunggu sebentar, bagaimana pembahasan di hari kemarin bahwa landasan negara harus sesuai dengan landasan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah mengadakan pertemuan secara masak dan sempurna, kami sebagai anggota panitia 9 telah merancang berdasarkan persetujuan mengenai perbedaan golongan baik golongan Islam maupun golongan kebangsaan saat ini terhadap dalam undang-undang dasar. Dengan hasil musyawarah dengan anggota lain, kami menyetujui isi pembukaan undang-undang tersebut. Saya selaku panitia 9 melaporkan hasil kerja, yaitu persyaratan Indonesia merdeka, membuat undang-undang dasar, batas tubuh undang-undang dasar, rumusan yang telah disahkan telah dikenal sebagai isi dari undang-undang dasar 1945 dan pembagian wilayah Indonesia, yaitu wilayah negara Indonesia Malaya, Borneo, Utara, Papua, Timur, Portugis, dan pulau sekitarnya. Bentuk negara yaitu negara kesatuan. Saya akan menyampaikan hasil sidang yang telah kami laksanakan, bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah segala bangsa
1. Pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia itu dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan berakhir dengan berdasarkan kepada Tuhan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan keberhasilan dari panitia merancang undang-undang menyusun rancangan undang-undang dasar maka tugas BPUPKI selesai dan dibubarkan. Demikian penampilan kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum